Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami SMA Islam Anidam, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam proses pembelajaran dari rumah ini dengan sebaik-baiknya, dan Ananda semuanya bisa mengikuti post-testnya nanti dengan nilai yang baik juga. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Bapak Adi Darmadi, Guru SMA Islam Anijam, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih membahas tentang teks editorial ya nak ya, bagian yang ketiga, yaitu merancang teks editorial, halaman 102 di buku paket ya nak ya. Nah, nanti di situ ada, dalam merancang ini adalah lebih banyak aspek keterampilannya atau kompetensi inti 4 ataupun keterampilan ya. Kemarin kita di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar aspek pengetahuan dari teks editorial itu, baik dilihat dari segi struktur maupun kaidah kebahasaan. Maka sebenarnya di bagian yang ketiga ini Ananda sudah bisa memproduksi atau membuat sebuah editorial. Nah, untuk membekali kemampuan Ananda dalam memproduksi sebuah teks editorial, maka Bapak akan memberikan sedikit teori agar Ananda lebih bisa dalam membuat sebuah editorial. Baik Ananda, di buku tentu saja sudah Ananda lihat halaman 102 itu, bahwa di situ ada merancang teks editorial, ya, menyusun argumen, pendapat terhadap isu aktual dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Yang kedua, tujuan yang kedua, diharapkan siswa bisa menulis teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, kita sedikit teorinya dulu ya nak. Ciri teks editorial yang pertama, tema tulisannya yaitu yang sedang dibicarakan secara luas oleh masyarakat ataupun publik. Dengan kata lain, aktual dan faktual, ada faktanya dan aktual. Nah, kalau di pembahasan kita yang kemarin, selain juga aktual, dia harus juga fenomenal ya. Ya, fenomenal. Dan ciri yang lainnya juga kontradiksi ya. Menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bersifat sistematis dan logis. Nah, jadi walaupun kita memberikan pendapat, pandangan, tapi itu harus disusun secara sistematis dan masuk akal. Berikutnya yang ketiga, tajuk rencana, ini maksudnya editorial ya, ya. Jadi tajuk rencana itu sama dengan editorial, itu sama. Yang bersifat argumentatif, ya, sifatnya argumentatif, yaitu merupakan argumen atau pendapat ataupun pandangan dari tim redaksional. Yang keempat, cirinya menarik untuk dibaca karena kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Nah, ini untuk ciri dari teks editorial sebagai tambahan. Kemudian tujuan dari teks editorial yang pertama, mengajak masyarakat pembaca untuk ikut campur dalam isu yang sedang hangat dibicarakan. Ya, misalnya di gambar tentang COVID-19. Jadi mengajak masyarakat untuk peduli ya, untuk bisa juga memikirkan terhadap masalah yang sedang dibahas. Dalam hal ini adalah COVID-19 ya, coronavirus disease
Kemudian yang kedua, memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang. Pandangan ini adalah tentu saja yang dimaksud adalah pandangan tim redaksi, ya, pandangan dari tim redaksi. Baik, itu tujuan dari teks editorial. Manfaatnya, ya, manfaat dari teks editorial yang pertama, menggerakkan pembaca untuk bertindak, ya, melakukan aksi. Bukan demo ya, tidak mesti demo ya, tapi yang lain-lainnya juga bisa ya. Misalnya aksi untuk merubah sesuatu yang salah, ya, mendorong supaya itu menjadi benar ke jalurnya gitu ya. Kemudian yang kedua, menginformasikan, memberikan informasi kepada pembacanya tentunya. Baik, fungsi dari teks editorial yang pertama, menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, ya. Jadi fakta tadi ya, bukan hoax ya. Nah, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi. Yang ketiga, menganalisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, jadi kalau redaksi memberikan solusi ataupun saran, nah, misalnya ada 2 saran yang diberikan, ya, kalau misalnya tentang omnibus law ya, undang-undang cipta kerja itu disahkan, bagaimana implikasinya, ataupun kalau tidak disahkan bagaimana juga akibatnya gitu kalau tidak dibuat, ya kan. Ya, kalau lakukan lockdown, ya kan, untuk menangani virus corona, apa akibatnya? Kalau tidak diberlakukan lockdown ya, ataupun PSBB itu ya, nah, itu apa juga akibatnya? Nah, itu memberikan pandangan tentang tersebut ataupun kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Kemudian yang keempat, fungsinya meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Baik, Sifat dari teks editorial itu krusial ya, dan ditulis secara berkala. Bisa harian, bisa mingguan, atau bahkan bulanan. Ya, pokoknya isu-isunya krusial yang benar-benar penting untuk dibahas. Kemudian sifat yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas. Dan yang ketiga, terkait erat dengan kebijakan media berita tersebut, ya. Jenis berdasarkan isi. Jadi jenis teks editorial itu berdasarkan isinya. Yang pertama itu memberikan informasi, itu sudah pasti ya. Kemudian ciri yang kedua, bersifat persuasif. Ya, persuasif itu apa, Nak? Ya, biasanya ini berisi ajakan, ya, persuasif itu ajakan, ya, ini mengajak masyarakat ataupun publik berpikir ya terhadap situasi yang tengah terjadi, yang tengah dialami di suatu daerah, bahkan di suatu bangsa. Bisa juga dia berupa pujian ataupun memuji, ya, yang ketiga itu ya, apabila ada keberhasilan yang diperoleh. Bisa juga dia berupa kritik, mengkritik, mengecam terhadap suatu tindakan yang salah, peraturan yang keliru, dan sebagainya. Nah, ada juga unsur hiburannya. Kemudian dia menghibur bisa, kemudian isinya juga bisa berupa interpretasi berita. Interpretasi adalah penafsiran, ya, mencoba menafsirkan, memperkirakan dari suatu berita. Kemudian aspek yang menjadi fokus dalam penulisan editorial. Nah, jadi ini sesuai dengan tema kita, yaitu merancang teks editorial. Maka aspek yang menjadi fokus dalam penulisan teks editorial, yang pertama, judul yang menggambarkan isi. Jadi seorang penulis teks editorial harus mampu membuat judul yang menarik, yang membuat
pembaca itu penasaran akan isinya. Nah, jadi jangan judul itu berbeda dengan apa yang ditulis di bagian isinya. Nah, itu nanti akan mengalami yang namanya dispersepsi ya, persepsi yang salah. Jadi kalau dalam teks editorial ataupun tajuk rencana dia harus sesuai, tidak boleh tidak sesuai. Nanti kalau tidak sesuai itu bisa jadi kalau cerpen bersifat fiksi itu boleh tidak sesuai. Nah, kalau di editorial karena ini disebut juga karya tulis ilmiah maka harus sesuai. Dan yang kedua, strukturnya harus mengikuti struktur yang benar ya. Yang kemarin itu ada 3 ya, struktur teks editorial kalau masih ingat. Ya, strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu pengenalan isu ya. Pengenalan isu. Kemudian yang kedua penyampaian argumen, ya kan, penyampaian argumen. Kemudian yang ketiga penegasan. Nah, masih ingat ya, penegasan. Nah, strukturnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dia sistematis. Kemudian membahas isu-isu yang aktual, yang ketiga ya, fenomenal dan kontroversi. Ya, kontroversial. Nah, kalau sudah dapat isunya, baru yang kelima kita harus melengkapi dengan argumen-argumen yang mencukupi ataupun yang sesuai dengan faktanya. Harus ilmiah, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ada bukti-bukti empirisnya gitu ya. Data-datanya harus jelas. Kemudian yang kelima, argumen disertai dengan fakta pendukung ya. Tidak cukup hanya argumen tapi juga ada fakta-fakta yang misalnya data ataupun hasil-hasil survei ya oleh lembaga-lembaga survei dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang belum menjadi fokusnya adalah saran atau rekomendasi yang menjadi solusi. Karena ini yang akan dilihat oleh masyarakat ataupun pembaca atau pihak manapun yang sedang membutuhkan solusi terhadap masalah yang krusial tadi yang sedang dibahas tadi. Nah, maka diperlukan ketajaman berpikir ya dari tim redaksional tentang sudut pandang dia, keahlian dia dalam keahlian dari tim redaksional tadi yang menulis editorial tadi untuk kemudian meramu suatu masalah itu dan menemukan solusinya. Baik, itu ya Ananda semuanya. Ini adalah bekal sebelum Ananda merancang sebuah teks editorial yang halaman 102 itu ya, sampai kemudian 100 halaman 106 yaitu menulis teks editorial, mulai merancang sampai menulis. Jadi insya Allah dengan memahami apa slide yang sudah kita saksikan tadi, ini akan memudahkan Ananda dalam memahami ataupun menulis teks editorial nantinya ataupun merancang teks editorial. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan yang barusan Ananda simak ini bisa menjadi pembuka ya, membuka wawasan Anda semuanya untuk bisa membuat sebuah editorial yang menarik. Tentu saja tadi editorial selain membahas titik tekannya adalah membahas isu-isu yang krusial, yang aktual, fenomenal dan kontroversial, kemudian dilengkapi dengan argumen, dan yang paling penting Ananda harus bisa memberikan rekomendasi atau saran perbaikan yang bisa dilakukan ya kan, bahkan bisa di situ bisa diaplikasikan untuk memperbaiki sebuah permasalahan yang sedang Ananda bahas. Itu yang terpenting dari pemahaman dari teks editorial ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami dengan sebaik-baiknya.
Dan tentu saja goal ataupun tujuan dari pembelajaran kita ini adalah kemampuan Anda nanti dalam merancang teks editorial itu sendiri. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Anda semuanya. Mudah-mudahan kita Ananda nanti terutama bisa menjawab post-testnya dengan baik. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.